Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidarta. Udah lama banget nih nggak bikin video. Gimana kabar teman-teman di 2020? Saya harap semua baik-baik saja ya, dan sehat-sehat gitu. Udah hampir 3 bulan atau mungkin 3 bulan udah nggak bikin video nih teman-teman, karena ada beberapa project yang memang kemarin saya harus selesaikan, jadi nggak keburu bikin video gitu. Karena tujuan saya pun bikin video ini sebenarnya hanya ingin berbagi sama teman-teman, berbagi informasi, sekalian mengisi waktu sih teman-teman. Jadi hobi aja gitu. Nah, teman-teman, kali ini ada satu topik yang cukup menarik yang pengen saya bahas, dan ini juga video pertama saya di 2021, yaitu saya pengen bahas tentang jam Seiko Divers SPB 143J1. Itu salah satu keluaran Prospex ya. Jadi Seiko Prospex yang terbaru. Saya mau bahas dan mereview gimana sih jamnya, gimana ini udah dipakai cukup lama ya jamnya, juga mungkin sekitar sebulan lebih lah saya udah pakai jam ini. Jadi apa aja kira-kira yang kekurangan dan kelebihan dari jam ini saya pengen bagiin sama teman-teman. Nah, sebelumnya, sebelum bahas tentang jamnya, pertama kali saya beli teman-teman itu cukup kaget, karena ternyata jam Seiko kalau kita beli di Indonesia sama jam Seiko kalau kita beli di luar negeri itu berbeda boxnya. Nah, kemarin itu saya beli di Indonesia sih, di toko jam di teman saya gitu ya. Nah, boxnya itu sih kalau box luarnya seperti ini ya, kecil. Yang saya kaget, mungkin ini untuk salah satunya Seiko Prospex kata dia. Kalau Seiko Presage itu beda lagi, boxnya bagus gitu. Ternyata boxnya itu seperti ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat seperti yang bagus ya. Ini kalau teman-teman lihat seperti yang bagus, tapi build quality-nya kalau menurut saya nggak terlalu bagus gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau, ini harganya saya tutupin ya teman-teman, karena kemarin saya juga dapat diskon. Ini di tokonya di kota Bandung sih teman-teman. Jadi ini ada bondnya. Kebetulan waktu itu saya sempat ganti strap ya. Jadi ini adalah apa namanya, eh, yang buat dimasukin, ini apa namanya, yang buat dimasukin ke rantai teman-teman. Saya jadi lupa. Nah, ini ekstra rantainya teman-teman. Ini ekstra rantainya. Waktu itu dipotong 1, 2, 3, 4 link ya, 4 link. Terus nah ini guys, ini tagnya Seiko Prospex ya. Di sini saya kasih lihat SPB 143. Ini karena mirroringnya saya, jadi SPB 143 J1 referensi. Terus dapat juga buku manual book ya. Ini ada manual sama kartu garansi. Jadi ini buku garansi. Ini ada sertifikat garansinya. Udah dicap ya. Jadi ini ada buku garansi. Lalu ini buku manual booksnya, harusnya Seiko. Nah, jadi yang didapat itu semua guys. Nah, saya dulu punya pengalaman, kalau teman-teman lihat ya di video-video saya sebelumnya, saya ada pengalaman tentang beli jam tangan Seiko. Itu boxnya bagus, walaupun Seiko yang saya beli itu adalah Seiko tipe quartz. Nah, tipe quartz yang saya beli, saya cukup kaget ketika dibandingin dengan apa yang didapat di boxnya itu. Sebentar saya kasih lihat ya ke teman-teman. Ini saya. Terus ininya juga karton tipis teman-teman tuh. Ininya karton tipis box Seiko-nya. Nah, waktu saya beli Seiko quartz itu ininya karton tebal, jadi kayak hard karton ya. Ininya Seiko secara dimensi pun rasanya lebih besar sih. Tuh. Ini yang dari Indonesia, ini yang dari luar negeri. Ini murah sih teman-teman. Saya beli waktu itu ini mungkin hampir 1 juta ya. Hampir 2 juta, 1 juta koma sekian. Terus
bukanya pun begini. Dia nih hard box. Ini seperti begini, seperti box jam yang cukup premium gitu. Dapat juga waktu itu manual book sama warranty ya. Waktu itu saya pun masih simpan warranty cardnya nih. Saya masih simpan warranty cardnya. Saya beli waktu itu tahun 2019 kayaknya nih ya. 2019. Ini waktu itu saya lagi beli di 2019 itu ke outlet Jerman kayaknya di Jerman teman-teman. Nah, lalu boxnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah, menurut saya ini lebih daripada ini, buatannya lebih bagus ini sih. Dapat bantalnya juga. Padahal ini cuman Seiko Quartz. Yang kentara sih yang outer boxnya ya, ini dari hard box. Kalau ini dari karton tipis, kayak karton Manila. Ya kayak tipis lah pokoknya. Nah, terus ininya pun lebih bagus ya warnanya daripada ini. Nah, jadi itu yang pertama itu yang pengen saya bagiin sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya suatu saat ya ngebandingin harga nih, beli Seiko harus di Indonesia. Betul sih, secara harga memang lebih murah ya Seiko di Indonesia ya. Cuman kalau teman-teman berharap box yang lebih bagus ya mungkin di luar gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia dan secara harga, yang penting jamnya aja, mending di sini sih teman-teman. Nah, anyway, langsung aja saya bahas teman-teman. Nanti view-nya saya rubah ya. Nah, ini jamnya. Jadi pertama saya kasih lihat dulu jamnya ini guys. Ini waktu pertama kali keluar saya suka banget dengan model ini. Kenapa? Karena dari segi ukuran, dari segi bentuk cocok banget sih. Nanti saya jelasin kenapa reasonnya saya beli ini. Sebelumnya saya mau ganti dulu view-nya biar teman-teman bisa lihat lebih dekat. Sebentar. Nah, kita mulai aja ya mereview tentang Seiko Diverse Prospex ini. Saya akan mereview sesuka dan sesenang hati saya, teman-teman. Karena kalau mengenai tentang spek details itu ada di video sebelumnya, yaitu tentang membahas Seiko dari SPB 14 sekian gitu sampai 149 ada. Jadi teman-teman untuk review detail di sana ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya suka di jam tangan ini yaitu adalah diameternya 40,5 mm. Itu cocok banget dengan pergelangan tangan rata-rata orang Asia ya. Dan kebetulan saya memang pergelangan tangan saya ini cocoknya di sekitar 40 sampai 41 maksimal. Bahkan kalau bisa di bawah 41, jadi 40,5 mm diameternya. Dan kalau untuk minimum diameter mungkin saya cocok di 37 mm, teman-teman. Jadi sekarang ini saya lebih suka jam tangan yang diameternya antara 37 mm paling kecil sampai 40,5 mm paling besar. Nah, kebetulan ini 40,5 dan saya suka sih dengan diameter itu. Jadi nggak terlalu suka yang besar ya. Berikutnya lug to lugnya ini dari sini ke sini itu 47,8. Kebetulan jarak antara tangan saya ya, nah, dari sini ke sini gitu ya, itu maksimal di 55 mm. Jadi ketika memakai ke sini teman-teman, ketika memakai ke jam ini itu nggak overhang gitu. Coba kita lihat tuh, jadi ada jarak di sini dan ada jarak di bawah, jadi nggak overhang. Nah, terus itu yang salah satu keunggulan yang saya suka ya di awal. Udah gitu bentuknya simple banget. Dengan dialnya itu dia seperti warna rhodium ya, rhodium atau
mungkin silver gray gitu ya. Terus dia sunburst. Ini simple dialnya karena bisa masuk ke segala outfit ya. Warnanya cukup netral gitu. Dan tentunya dia jam otomatis. Memang secara angka katanya otomatiknya ini mesinnya punya akurasi. Nah ini angkanya saya takut salah ya teman-teman, nanti based on website aja. Mungkin saya bisa taruh di deskripsi, tapi kurang lebih kayaknya plus 25 sampai minus 15 detik per hari kalau saya nggak salah. Tapi kalau saya salah tolong jangan dijadikan acuan, nanti saya akan taruh di deskripsi. Dan teman-teman boleh based on di website atau based on di video saya sebelumnya. Nah teman-teman, walaupun Seiko bilang plus 25 dan minus 15, tapi nyatanya kalau saya lihat di review-review luar negeri itu ada yang cuman plus 5 detik, jadi cukup akurat gitu. Ada yang plusnya maksimal cuma 10 detik, jadi belum tentu yang tertera di situ itu Seiko itu mengambil yang maksimumnya gitu. Bisa aja di tengah-tengah yang mendekati keakuratan jam mekanik gitu. Nah, udah gitu nih dia bezelnya warna hitam. Rasanya nih aluminium bezel ya. Jadi atau stainless steel bezel ini nih. Ini semuanya dari stainless steel bahannya. Jadi bukan ceramic bezel, tapi yang pasti kristal safir untuk kacanya ya. Terus dia punya power reserve 70 jam. Nah, dia punya ini pun apa? Lume bagus sih teman-teman. Dia punya lume warna hijau ya. Tuh, warna hijau. Lumenya kalau misalnya baru dari kena matahari lalu dimasukin ke tempat yang gelap itu cakep banget sih. Terus ini super hard coating. Saya udah pakai ini hampir tiap hari selama hampir 2 bulan ya. Itu hampir belum ada baret-baret teman-teman. Kita lihat nih, hampir belum ada baret-baret. Jadi ini jamnya kuat banget sih. Ini jamnya kuat banget. Di sini ada lambang Seiko-nya ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk sehari-hari tough banget. Lalu kelebihannya lagi, saya pernah lihat review-review di luar negeri, katanya ada yang ini bezelnya nggak align gitu ya, atau sejajar dengan jarum 12, tapi ini align sih. Terus bunyinya juga katanya crisp tuh bagus lah gitu, mantap nih. Tuh teman-teman dengar nih, ini keras teman-teman, bukan kayak jam tangan murah gitu. Ini untuk rotating bezelnya, jadi unidirectional untuk mengukur waktu kan ketika diving. Dia 120 kali klik ya. Nah ini kita lihat ya. Tuh align teman-teman. Jadi itu sih yang saya suka ya di jam tangan itu. Bentuknya memang agak mirip Submariner Rolex sih. Tapi kalau teman-teman udah sering pakai ini sih kerasa bedanya kok. Karena ini rhodium ya. Jadi Submariner Rolex kan nggak ada yang rhodium juga. Terus beda kok dari indikator markernya dan lain-lainnya juga beda. Tapi kalau sekilas mungkin orang awam bisa menyangka oh ini kayak Submarinernya Rolex gitu. Lalu divers kedalamannya ini 200 meter ya. Nah sekarang saya mau bahas mungkin yang kekurangannya. Tapi sebelum kekurangannya saya kasih lihat dulu ini back case-nya teman-teman. Ada lambang dolphin ya. Sorry kelihatan nggak ya? Jadi ada lambang dolphin di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Ada Seiko 200 meter. Ada mesinnya ya 6R35. Lalu Japan stainless steel. Pokoknya menurut saya recommended sih. Oh ya ini pernah saya ganti ya strapsnya, jadi gampang, cuman tinggal dicolok di sini nih, di sini colok. Terus teman-teman bisa colok lagi di sini, ini langsung kebuka sih. Jadi ini asik sih kalau jam tangan ini untuk dipakai gonta-ganti strap bahasa Indonesianya ya. Ini asik sih. Oke, kita masuk ke yang kekurangannya.
Pertama kali lihat ini sebelum beli saya ragu di bentuk dari ini kelasnya ya. Tuh teman-teman lihat. Kalau saya secara pribadi sih ngerasa bentuknya ini kurang cakep gitu. Karena kayak gini sih teman-teman, nggak kurang manis ya. Jadi dari depan udah bagus ya. Dari sini udah bagus nih. Rantai bagus, saya suka. Masuk ke kelasnya gini, memang ini ada untuk extension, untuk mengatur milimeter ya. Jadi kalau untuk diving kan bisa di adjust gitu, hitungannya milimeter. Tapi bentuknya jadi kurang manis aja gitu kalau saya kasih lihat ya teman-teman. Kalau dipakai, kita cek teman-teman biar bisa lihat. Nggak sebagus merek-merek premium gitu. Tuh, terlalu rame menurut saya ini. Harusnya cukup di satu kelas ini dibikin lebih simple gitu. Itu satu ya. Kedua, kalau teman-teman lihat ini tuh tipis dan tuh, saya nggak terlalu suka sih ini kalau terus ini nih tuh ada kayak bunyi gitu ya teman-teman. Harusnya lebih kuat lagi, prek gitu, lebih tebal lagi kalau mau pakai kayak gini. Kalau nggak perlu pakai kayak gini sih teman-teman. Pokoknya build quality-nya ini saya bagus, tapi nggak sampai sebagus itulah gitu. Tapi ya wajar sih di range harga segini, menurut saya wajar lah. Kalau ini ada bekas teman-teman, kalau kelihatan, nah kalau ini ada bekas karena dia kan suka kegesek aja sih ini mah, tapi nggak apa-apa, ini kan dari besi ya teman-teman. Kurangnya apa lagi ya teman? Oh ya, kalau saya lagi nyetir begini, coba saya lagi nyetir begini teman-teman, itu dia kan nyetir kadang-kadang ada jalanan yang tidak rata ya, kayak gini. Nah, ini suka bunyinya kayak gini teman. Jadi tuh bunyi di sininya lagi di kelasnya ini. Jadi kalau pas lagi nyetir itu harusnya dia bisa membuat build yang lebih kokoh. Tapi ya balik lagi, jangan ngebandingin Seiko Divers Class ini dengan jam-jam premium. Kalau untuk looks-nya kayak gini, untuk sehari-harinya saya suka banget teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini yang bunyi-bunyi begini, ya udahlah teman-teman. Namanya juga jam Seiko yang kelasnya juga mungkin agak lebih ke medium to low lah. Kalau di rata-rata mungkin ini harganya hampir 15 juta ya teman-teman. Harga rata-rata di website, bukan di Tokopedia. Kalau di luar negeri ini harganya kalau saya nggak salah 1.200 US dollar. Jadi mencapai 17 juta. Kalau teman-teman beli kayak di online store ya, entah itu Tokped, entah itu Shopee atau Blibli gitu ya, itu bisa cari toko yang reputable dealer, bisa pakai voucher ya lumayan teman-teman, bisa dapat potongan 500.000. Waktu itu saya pun begitu, pakai voucher pada saat lagi misalnya event 12-12, 11-11 gitu. Tapi teman-teman lihat nih, looks-nya bagus ya. Terus dia punya pantulannya pun dari rhodium dial-nya itu oke banget. Nah, terus yang mau dibahas apa lagi ya? Jadi beli ini mungkin lebih ke beli fungsi dan bentuk sih teman-teman, karena dipakainya oke sih. Menurut teman-teman gimana? Teman-teman juga boleh komen sih. Menurut teman-teman apakah teman-teman suka atau enggak dengan keluaran Prospex Seiko SPB 143? Ini saya juga sharing untuk mereka yang memang mau beli ya. Sempat ditawarin yang SPB 149, itu yang limited edition, warnanya blue dial. Tapi nggak tahu kenapa saya kok kayaknya lebih condong ke rhodium dial, karena satu lebih netral, kedua saya udah punya jam tangan yang ada warna birunya.
nanti mungkin suatu saat saya bisa share sama teman-teman. Jadi pengen cari yang memang lebih ke warna netral, blue, rhodium, grey gitu, biar bisa dipakai bener-bener buat sehari-hari teman-teman. Jadi pada saat itu yang limited edition yang warna biru SPB 149 kalau saya nggak salah, percis seperti ini, cuman dia dapat tambahan strap ya, tambahan strap kayak karet gitu. Dan boxnya jauh lebih bagus karena itu bener-bener seperti dari Jepang lah gitu, semuanya dari made in Japan gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Tunggu, mungkin saya sharing sedikit tentang setting waktunya ya, dan bunyi si apa namanya power reserve-nya. Ini ada untuk apa namanya mengatur jamnya ya. Nah, ini ada ngatur tanggal dan ini untuk ngatur jam. Oh ya, dia ada stop second-nya. Ini untuk dipundurin, ini untuk dimajuin gitu ya. Terus kalau power ganti tanggalnya seperti ini guys. Sorry. Nah, seperti ini. Ada bunyi klik-klik gitu setiap ganti tanggal. Menurut saya untuk sekelas jam tangan di kelas ini cukup puas lah teman-teman dengan build quality Seiko. Walaupun mungkin memang saya nggak terlalu pengalaman ya dengan jam tangan Seiko. Mungkin yang zaman-zaman dulu gitu, Prospex, mungkin secara harga lebih ekonomis gitu. Tapi kalau seandainya apa namanya, ada yang ngomong juga di range harga segini terlalu mahal, tapi kalau menurut saya worth sih teman-teman. Untuk kalau teman-teman nyari jam tangan yang kuat untuk sehari-hari, nah, ini saya kasih denger untuk power reserve-nya guys. Coba kalian denger nih. Enak teman-teman, diputar untuk power reserve-nya pun enak. Jadi keras dan kuat gitu, nggak kayak buatan abal-abal gitu. Ini saya kunci lagi ya guys, kunci lagi. Ya mungkin kali ini saya review segini dulu guys. Semoga review yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk orang-orang yang pecinta Seiko dan tertarik untuk membeli ini. Saya saranin teman-teman beli aja, nggak apa-apa gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you.